Mitra bisnis Presiden Jokowi geram masih lambatnya proses perizinan investasi yang masuk ke Indonesia. Menurut Presiden, saat ini rata-rata proses perizinan memakan waktu lebih dari 8 bulan. Padahal di era digital ini, seharusnya perizinan dapat selesai dalam hitungan jam. Apakah Anda punya pengalaman dalam proses perizinan berbelit ini? Dan apa saran Anda? 633-9160. Saya cuma ngomong dikit aja ya. Rasanya digital tuh nggak penting. Yang penting duit. Dokter aja mau cepet duit. Ya udah, makasih ya. Saya ini kan lulusan Orde Baru nih. Dan Orde Baru saya ngurus apa-apa selalu pakai biru jasa. Karena saya takut kemahalan. Jadi biru jasa itu sudah terukur. Walaupun mahal tapi pasti. Nah kemudian pada zaman Ahok, pada zaman saya merasakan di Jakarta, ngurus IMB itu cepat sekali, 2 bulan beres, dan biaya cuma 102.000, itu pun distorkan ke bank. Nah sekarang ini setelah zaman era Ahok selesai, saya ngurus izin domisili aja susahnya setengah mati. Karena memang pertama gaptek, keduanya ini kadang-kadang kalau ngurus via online itu kesulitannya ketemu siapa nggak bisa. Jadi mungkin kesulitannya itu hanya karena gaptek, jadi kelihatan lama pengurus. Gitu. Ke Bali makan sate lilit. Kenapa sih semua dipersulit? Jadi gini loh, jadi bingung ya kalau sampai level presiden aja nggak ngerti urusan begini ya. Pak penelpon sebelumnya saya setuju tuh, sudah bingung soal IMB. Ongkos IMB tuh ya yang normalnya memang nggak mahal, tapi dibalik itunya yang agak mahal juga gitu. Kalau nggak ya lama dan berbelit-belit lah, satelit gitu jadinya ya. Terus juga nih kejadian nih sebetulnya kalau Pak Jokowi lihat nih, dia kan gara-gara si Mario ya, terus bapaknya kan petugas pajak, itu kayaknya luar biasa buju bule. Kita mendingan kalau kayak begitu kerja di pemerintahan lah ya, daripada bikin bisnis. Begitu jual perizinan tuh jauh lebih cuan daripada jual dagang online tuh istilahnya ya. Dan juga ya tinggal resiko aja kan, kalau di penjara berapa sih lamanya, ntar dipotong remisi kayak Gayus Tambunan kan. Gitu aja. Generasi muda sekarang juga udah dirusak sama pemikiran kayak begitu. Ngapain kita susah-susah? Paling enak jadi pejabat, jual perizinan kaya raya lah. Terima kasih. Ini saya tuh udah setahun ngurus perubahan nama akta untuk nilai jual objek pajak, tapi sampai sekarang belum ada update lagi, gitu. Itu di Petukangan Selatan saya ngurusnya. Kedepannya tuh lebih mudah aja lah, jangan dipersulit gitu loh. Dan kalau mungkin kalau dipersulit itu tuh mereka minta pelicin kali ya. Jadi mohon dibantu aja biar semakin mudah lah untuk ngurus perubahan akta atau ke depannya. Kalau saya lihat memang negara ini kasihan ya, semuanya tersandra. Kalau ini jelas tersandra sama politik, artinya multi partai. Artinya apa? Bagi-bagi hasil. Menteri ini dari mana, OJK dari mana, KPK dari mana. Akhirnya apa? Akhirnya rundingan politik. Yang mana mau ditangkap nih? Jadi nggak kerja nih semuanya. Dan beban negara sangat besar. Jadi ibarat negara ini menggaji orang tapi tidak efektif gitu loh. Gimana ya? Kasihan memang. Jadi itulah kalau multi partai itu nasibnya seperti ini sekarang. Jadi mendingan zaman Soeharto 3 partai langsung bisa tahu siapa pemenangnya. Kalau ini multi partai semua bagi-bagi hasil. Akhirnya kong kali kong, yang bisa kerja nggak bisa kerja nggak apa-apa, yang penting dipakai, sama-sama happy kok. Ah kayak gini, kasihan. Jadi saya nggak ngerti deh, itu udah terlalu jauh sekarang nih multi partai. Ya, jadi ini beban negara yang sangat besar. Ibaratnya membunuh nyamuk pakai meriam. Terima kasih. Sebenarnya di era digital ini harusnya lebih maju ya. Karena sumber daya manusianya lagi sekarang ini kurang, bukan lebih maju, lebih mundur zaman digital kita sekarang ini. Karena harusnya kita kerja bisa sehari, tapi sekarang sampai berhari-hari dengan digital ini. Kita harus sana, harus sini, harus begini. Waktu zaman manual kita, dalam sehari itu kita bisa selesai. Walaupun kita lompat sana, lompat sini. Tapi zaman digital gini, waduh, mabok kita. Yang ada kita bisa berhari-hari ngerjainnya itu.
Yang bekerja itu kita yang bayar pajak, kita bayar ini, bayar itu. Tapi sekarang ini kita yang dikerjain, harus lompat sana, lompat sini. Zaman digital ya, saya bilang, baru saya mau bisa apa-apa. Saya bilang lagi, kalau mereka enak tinggal duduk, tinggal nyantai, terima laporan saja. Enak sih zaman digital ini, pegawai ASN ini sekarang semuanya digaji oleh negara, digaji oleh rakyat, tapi sumber daya manusianya masih lemah, masih nyampe lah ibaratnya. Jadi rakyat ini jadi dikerjakan, tidak dapat apa-apa, harus bayar, harus lompat sana, lompat sini. Harusnya kita lebih cepat dari manual, tapi nyatanya nonsen. Bisa berhari-hari kita kerja. Mr. Presiden pun kecewa, ya itulah hasil kerja anak buahnya. Pagi lagi, kembali lagi yang Bapak tadi itu bilang, semuanya itu uangnya tinggi, gitu. Jadi harusnya sumber daya manusia kita ini ditingkatkan dulu lah. Jangan kita bergaya-gaya digital, tapi pelayanan masyarakatnya. Masyarakat yang dipekerjakan sekarang ini, mereka tinggal duduk nyaman, atau dapat uang, dapat gaji oleh rakyatnya. Jadi begitu saja. Sumber daya manusianya lagi yang ada di instansi pemerintah kita itu harus ditingkatkan. Jangan cuma hanya di bibir, di mulut saja mereka bergaya digital, tapi kosong semuanya di kepalanya itu. Rakyat yang dibikin pusing, gitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Nah, jadi saya pernah mengurus perizinan dari nihil sampai pembangunan investasi pabrik itu selesai, sehingga saya langsung memang praktisinya pernah melakukannya. Jadi memang 10 tahun yang lalu sama sekarang ada perbaikan, namun perbaikannya itu masih lambat. Pabrik kami itu masih kategori pabrik yang bukan high risk ya, sehingga di BKPM pusat itu memakan waktu seminggu sampai 2 minggu. Lalu ke PTSP daerah kadang sinkron, kadang nggak sinkron peraturannya sama pelaksanaannya di lapangan. Itu kadang itu. Jadi tidak begitu tegas gitu. Sekarang apalagi OSS, memang OSS itu di mana bisa akses, bisa upload. Namun kita tahu bersama kalau digital ada satu dokumen yang masih sudah efektif atau non-efektif. Bahasa dia itu efektif sama non-efektif. Begitu keluarnya non-efektif, itu tidak bisa di-upload ke OSS. Akhirnya lambat sekali. Kadang sistem di OSS itu perbaikan itu tidak bisa sinkron. Lalu belum lagi nanti ke KPP pajak untuk urus MPP, urus pengaktifkan lain-lain, seminggu lagi, berapa hari lagi. Memang waktunya cukup panjang. Oleh karena itu dari Kementerian Investasi dan BKPM sama PTSP dan Dirjen Pajak serta PBB izin mendirikan bangunan sama satu lagi adalah izin menggunakan bangunan layak, sertifikat layak fungsi. Itu semua perlu disinkronkan, termasuk juga BPOM, termasuk halal, semua disinkronkan supaya harapan dari Pak Presiden itu bisa tercapai. Misalnya sebulan semua kelar gitu. Itu bisa tercapai walaupun sebulan. Pak Presiden malah ngomong beberapa menit, tapi kenyataannya tidak begitu, bisa berbulan-bulan. Memang bu praktiknya. Semoga dari Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan BKPM, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu semua bisa lebih sinkron sampai ke bawah ke PTSP-nya Bu, sama ke KPP-nya. Kalau menurut saya ini, saya nggak ngerti ya Pak Jokowi ini sebagai presiden ya, orang nomor 1 negara kita ini, apakah dia dapat laporan dari pembantunya yaitu Menteri BKPM ya, karena kan ini urusan investasi BKPM nih, Pak namanya Bahlul gitu. Ini apakah Pak Jokowi sendiri menyaksikan atau tidak, atau BKPM yang nggak kerja gitu? Karena kita tahu BKPM itu kan satu kementerian yang dimana di tiap daerah itu ada PMD gitu loh, ada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah gitu loh. Nah, secara perizinan saya pernah ngalamin, saya pernah ngurus ya perizinan pabrik itu kan sejak adanya single identify company itu SIB itu kan, itu secara prinsip memang sudah digital dan keluar gitu loh. Tetapi kita ingat bahwa
izin suatu industri itu nggak sekedar digitalisasi. Saya tahu persis di daerah itu sendiri dia mengamankan daerahnya. Apakah industri itu mengandung limbah-limbah berbahaya atau ada izin teknis? Izin teknis itu yang memang mungkin lamanya itu karena ada ketidaksesuaian kenyataan di lapangan dengan efek-efek yang mungkin terjadi akibat dari pengembangan industri itu sendiri. Biasalah kalau industri itu kan kadang ngajuinnya 5 padahal bikinnya 10 gitu loh, dan itu bahaya memang. Nah, cuma itu semua bisa dilaksanakan. Jadi BKPM ini harus kerja gitu loh, harus berkoordinasi dengan instansi penanaman modal daerah untuk melihat bahkan apple to apple mempelajari kalau satu kasus ini kenapa lama apanya. Bahkan menurut saya seorang pengusaha itu dia tentunya juga punya kearifan ya. Kalau memang berbahaya terlalu, dia akan mundur kok gitu loh. Nah, saya nggak ngerti nih Pak Jokowi memviralkan statement ini untuk apa gitu loh. Kadang Pak Jokowi menyentil, tapi saya pernah ngalamin Pak bahwa izin lingkungan hidup, izin AMDAL itu memang perlu gitu. Yang namanya limbah B3 itu harus dieliminasi menjadi B1. Nah, itu harus punya persyaratan dan bagaimana koordinasinya gitu. Jangan kata izin investasi, saya itu di rumah di gang cuma punya tanah 4x10. Mau dibangun ruko izinnya 3 bulan. 4x10 dimintain gambar arsitek, cek tanah. Terus saya kasih edaran yang di video orang-orang kirim ke saya, nggak perlu izin IMB lagi kalau mau bangun. Tapi camat nggak mau, lurah nggak mau, saya didatengin petugas-petugas. Pada akhirnya 3 bulan baru bisa bangun. Itu izin IMB di gang. Ini kalau menurut saya jangan investasi yang gede-gede dulu. Yang kecil-kecil aja jangan disusahin izin-izinnya itu. Dia nggak tahu sih. Lurah camat itu aduh capek deh. Saya nggak tahu ini berita Pak Jokowi geram ini barusan atau kapan. Yang jelas sudah beberapa kali di dalam rapat kabinet Pak Jokowi geram soal ini. Tapi kok kelihatannya tetap jalan di tempat. Terus actionnya apa yang supaya itu bisa menjadi lebih singkat dan sebagainya? Masa kalah sama mafia nih? Masih permasalahan di izin ya. Kalau izin kan biasanya itu pertama alasannya itu error karena kan online. Kedua itu memang online-nya itu baru setengah-tengah, belum robot gitu. Karena kan walaupun kita online saat kita ngajuin izin itu yang ngeklik itu harus kenal sama ownernya gitu. Makanya dia nggak harus menghadap, kitanya harus menghadap kepada dia, kepada dinasnya. Dia nggak mau ngeklik kalau belum kenal gitu. Jadi online-nya masih pakai manusia, belum pakai robot. Makasih. Ya, sebenarnya potensi pertumbuhan ekonomi kita itu bisa lebih tinggi selama benang kusut yang ada dalam proses perizinan itu dipermudah, baik untuk usaha yang lokal maupun yang FDI ya, foreign direct investment. Sebagai masyarakat, saya cuma melihat juga salah satu aspek tentang perizinan ini, yaitu perizinan untuk investasi di solar panel ya, atau atap surya itu. Jadi kalau sampai sekarang kita lihat bahwa peraturan maupun proses investasi di pembuatan solar panel surya ini jalan di tempat. Padahal kalau itu diperbolehkan, PLN tidak merasa terkompetisi, pokoknya pemerintah atau presiden harus perintahkan masif gerakan solar panel, maka terutama di industri maupun pabrik-pabrik, mereka yang pertama akan terkonversi penggunaan listriknya 30-40% menggunakan solar panel di atas atapnya masing-masing, dan berkuranglah menggunakan PLN. Dengan berkurang menggunakan PLN, maka penggunaan batu bara bahan bakar fosil, entah itu solar atau batu bara, akan berkurang juga di pembangkit PLN. Dan itu jauh lebih energi baru terbarukan tanpa
triliun atau 7 triliun seperti subsidi untuk mobil listrik atau motor listrik. Kalau kita betul-betul tidak hipokrit, maka sebenarnya investasi perizinan percepatan di solar panel ini akan sangat masif dan murah karena investasinya bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha di tiap provinsi, terutama provinsi yang panas mataharinya banyak gitu. Ini juga sebuah perizinan yang sangat penting dipercepat. Kalau bisa hari Senin depan PLN udah membuat peraturan supaya industri ini bisa pasang surya panel masing-masing dan tidak usah pakai PLN banyak-banyak, 35% pakai surya panel, sisanya pakai PLN. Saya boleh usul ke Pak Jokowi ya, Pak Jokowi mesti berani dan tegas di lapangan tuh kalau bisa diadakan tim pengawasan. Jadi siapa aja yang suka mempersulit izin tuh ditindak lah. Kalau digital bagus, tapi kalau dalam pelaksanaannya nggak ada pengawasan susah juga Bu. Itu masanya suka banyak pungli-pungli. Kalau nggak dikasih duit ya jalannya lama, itu aja Bu. Ya, saya cuma mau kasih saran aja, ini sebaiknya bertindaklah sebagai pemimpin, bukan sebagai pengamat ya. Kalau memang tidak bisa ya diganti atau dibikin kebijakan dengan sanksi, bukannya hanya geram atau kaget. Kita lihat contohnya aja ya, seorang komandan seperti Ferdi Sambo itu ditakutin sama bawahan-bawahannya. Apalagi Pak Jokowi seorang presiden panglima tertinggi, masa iya ngomong berkali-kali nggak ada yang ngikutin? Kan harusnya langsung dikerjain sama bawahannya kalau emang masih punya wibawa ya. Itu aja dari saya, terima kasih. Saya sih nggak tahu ya itu penyebabnya. Cuma kan banyak yang kayak Elon Musk itu mau investasi ngomong-ngomong ternyata nggak jadi. Nah kan berarti kan di situ ada alasannya, cuma nggak dikasih tahu gitu loh. Entah biaya-biaya lain tuh kayak pungli atau apa yang kira-kira dianggap, atau biaya gitu atau lama dipersulit atau mungkin juga ya jadi orang nggak jadi gitu loh. Kita melihat ya ini jadi nggak ada investasi kan, harusnya bisa menciptakan lapangan kerja, jadi nggak jadi ya. Mungkin Pak Jokowi harus lebih mendalami lagi gitu penyebabnya apa gitu, jadi ketahuan langsung aja dibenerin gitu aja sih. Oke, makasih. Ya mungkin udah kelamaan gitu ya, jadi birokrasinya udah bobrok gini. Semua karena duit. Coba aja kalau kita mau beli rumah ya, atau tanya ke surat bagian BPN, itu kita pasti ditanya mau lewat jalan tol atau jalan biasa gitu. Kalau jalan tol itu harga sekian, itu sejamnya itu udah kelar. Coba kalau kita ngejalan tol jalan biasa, itu bisa berbulan-bulan kita nanya, belum tentu bisa. Itu aja yang kita tahu, belum yang lain-lain. Kita bikin SIM aja, kalau nggak pakai biro jasa belum tentu kelar-kelar, bisa diulang-ulang lagi. Udah susah sekarang birokrasi ini. Kayak Pak Jokowi juga ya, Pak Presiden itu janganlah mengimbau aja, cuma turun tangan sendiri biar tahu kalau memang benar-benar mau maju Indonesia. Saya salahin Jokowi, jangan bilang geram. Jokowi mesti tegas seperti Kim Jong Un, semua selesai. Salah Jokowi, bukan salah peraturannya. Terima kasih. Mitra bisnis, kami cukupkan untuk Businessman Opinion kali ini. Saya Anto Wijaya.